Shalom. Shalom. Bukan kebetulan ya, hari ini kita juga merayakan kemerdekaan kita, kemerdekaan negara kita yang tercinta yang ke-80. Karena itu saya mau mengajak Anda untuk bagikan merdeka. Merdeka! 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 Kurang semangat. Oke, merdeka! 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 Ya, puji Tuhan. Berikan kemuliaan Allah kita untuk kemerdekaan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Kita akan tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pada hari ini kami boleh merayakan kemerdekaan negara kami yang ke-80 Tuhan. Semuanya berkat anugerah-Mu yang Kau berikan kepada negara kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada setiap bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan pimpin kami, Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga kami boleh memuji memuliakan Engkau dengan segenap dan dengan kekuatan jiwa kami dan tubuh kami Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum hadir, mungkin mereka masih dalam perjalanan. Tuhan, Kau yang memimpin mereka sampai tempat ini dengan selamat, sehingga boleh bersama-sama dengan kami memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan kebaktian kami pada sore hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Biarlah Tuhan Allah Yesus kita yang ditinggikan. Biarlah suku-suku bangsa layak menerima berkat-Nya. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan
Engkau yang beracara atas negeri kami. Kami percaya Tuhan, kebaikan, kemurahan, kasih setiamu ada atas bangsa kami. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami boleh melihat kemuliaan-Mu atas negeri kami. Biarlah kami boleh melihat curahan kuasa-Mu, curahan kasih-Mu, curahan Roh Kudus-Mu atas bangsa kami, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Terima kasih. Jemaat yang mau memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan kepada kita. Haleluya. Kita adalah umat-umat yang lebih dari pemenang. Amin. Allah sudah memerdekakan kita dari kuasa maut, dari kuasa dosa. Itulah kita. Haleluya. Siapa dapat melawan
saudara memberikan hati untuk Tuhan kita? Ketika matanya melihat bangsa kita, apakah kita juga melihat bangsa kita yang katanya masih dalam ancur-ancuran? Kalau dia melihat dengan hatinya, apakah kita juga bisa berdoa untuk bangsa kita? Tuhan, ampuni bangsa kami, karena itu berikan hati kami, berikan hati untuk hati kami. Haleluya. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang Tuhan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Ya Tuhan, berikanku mata seperti matamu memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu.
kami datang menghadapi tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Pujian kami berkata, supaya Tuhan memberikan kami hati yang berbelas kasihan. Kami tahu ini tidak mudah Tuhan, tapi kami mau belajar. Kami rindu melangkah dalam rencana-Mu. Kami rindu supaya hidup kami boleh menjadi berkat di mana Engkau tempatkan kami di bangsa ini. Ini bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan tetapkan kami ada di bangsa Indonesia. Kami tahu rancangan-Mu bagi setiap kami, supaya kami boleh menjadi duta-duta Kristus yang membawa damai Kristus di tengah-tengah dunia yang tidak ada damai sejahtera, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pertentangan, masalah, pergumulan dan sebagainya, di mana manusia hidup dalam egois, manusia hidup dalam segala hal yang mereka ingin lakukan dan bahkan membuat banyak orang menderita. Jadikan kami membawa terang Kristus di tengah-tengah bangsa kami. Bapa, biarlah di dalam peringatan dari hari kemerdekaan yang ke-80, khususnya kami umat Tuhan, kami boleh menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan telah panggil dan pilih kami, menetapkan kami untuk pergi dan mengeluarkan buah, yaitu buah kehidupan Kristus, yang dapat dilihat, dibaca, diperhatikan dan menjadi contoh teladan. Sebab itu Bapa, ampuni kami Tuhan, kalau mungkin hari-hari yang lalu kami tidak melakukan tugas kami yang Engkau berikan, tapi malam hari ini kami disadarkan tugas yang Engkau bebankan kepada kami, yang Engkau taruh di hati kami, bahwa Engkau Raja damai ada dalam hidup kami, supaya kami boleh membawa damai itu di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah masyarakat di mana kami ada, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan hidup kami, biar kami boleh membawa damai Kristus. Tapi itu malam ini kami perlu firman-Mu Tuhan, karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Dan kalau firman itu memenuhi hati kami, maka Raja damai, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia dalam Kristus Yesus akan dicurahkan kepada setiap kami, sehingga kami sanggup melangkah, berjalan bersama Tuhan, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Tuhan, urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan hamba. Hamba ingin untuk kami bersama-sama belajar Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus, supaya kami sama bergandengan tangan, sehati sepakat, walaupun jumlah kami tidak banyak, tapi Engkau berkata di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus hadir. Dan kalau Tuhan hadir, Tuhan siap memberkati setiap kami. Sebab itu kami telah membuka hati kami Tuhan, kami siapkan. Biarlah Engkau kerjakan Bapa, supaya hati kami benar-benar hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang penuh dengan pengurapan Roh Kudus, yang membawa langkah-langkah kami ke depan menjadi langkah-langkah yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah kepada setiap kami malam ini. Kami mau dikoreksi oleh firman Tuhan, dan kami mau melangkah berjalan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Saya mohon tetap bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam surat Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat 17 dan 18. Judul firman Tuhan pada malam hari ini tentang kemerdekaan. Ya, kita semua berada di dalam negara yang Tuhan sudah berikan anugerah kemerdekaan bahkan sampai usia ke-80 tahun. Ya, nah malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan apa yang Tuhan mau untuk kita sebagai umat Tuhan yang sudah menerima kemerdekaan ini, dan tugas kita yang harus kita kerjakan. Roma 6 ayat 17 sampai 18. Saya mohon kita baca bersama-sama dan kita aminkan kata firman Tuhan, ya.
Roma 6 ayat 17 sampai 18. 2, 3. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menghargai pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur sekali lagi. Saya katakan kita berada di saat ini di mana kita bisa menikmati kemerdekaan dari bangsa kita, dan kita tahu untuk mencapai kemerdekaan ini perjuangan dari pendahulu-pendahulu kita, pejuang-pejuang kita, semua mereka berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini. Dan malam hari ini kita sebagai umat Tuhan, kita juga mau menyadari kita dimerdekakan, juga ada perjuangan yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Tadi dikatakan di dalam ayat 17, tapi syukurlah kepada Allah, memang dahulu Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah hamba dosa. Berarti kita takluk, kita tunduk, kita ada menjadi budak dosa, dan dosa menguasai hidup kita, dosa menjajah kita, dosa melakukan apa yang diperintahkan untuk kita lakukan, dan kita harus tunduk, harus taat, ya, kepada apa yang dosa mau, ya. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Yang setelah kita mentaati pengajaran yang kita terima, yaitu firman Tuhan, maka dikatakan ayat 18, kamu Bapak, Ibu, Saudara dan saya telah, bukan akan, tetapi telah dimerdekakan dari dosa. Amin. Dan tidak cukup sampai di situ, kita harus mengisi keberadaan kita dengan apa? Menjadi hamba kebenaran. Amin. Puji Tuhan. Ya, memang betul sama-sama dikatakan hamba. Tapi kalau hamba dosa selalu membuat manusia sulit, manusia susah, manusia ditekan, manusia menderita, dan pada akhirnya menuju kepada kebinasaan. Tapi kalau kebenaran, kita menjadi hamba kebenaran, kebenaran yang memerdekakan kita itu akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal, ya. Kebenaran itu akan membawa kita kepada jalan menuju kepada surga, menuju kepada kehidupan yang sungguh-sungguh indah bersama-sama Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita akan lihat di dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara dan saya, sehingga hari ini kita bisa berada di tempat ini, kita bisa beribadah. Ini ada kemerdekaan yang Tuhan berikan. Tetapi tidak hanya cukup sampai di sini. Tuhan mau kita mengisi terus kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita isi terus, sehingga benar-benar kemerdekaan itu menjadi hal yang bisa memuliakan nama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, kita akan lihat di dalam kemerdekaan yang kita alami, yang berperan dengan sungguh untuk membuat kita merdeka. Ya, saya yakin Bapak, Ibu, Saudara sudah tahu. Tapi malam hari ini kita perlu diingatkan lagi, ya. Jadi yang pertama, yang berperan sungguh untuk membawa kita yang dulu di bawah hukum dosa, yang harusnya binasa, yang harus menerima hukuman, yang harusnya masuk ke dalam neraka, tapi kita dibebaskan. Yang pertama yang melakukan, Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36. Ya, walaupun sudah dihafal ayat ini, tapi kita baca kembali. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36, demikian firman Tuhan berkata, jadi apabila anak itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Jadi kalau Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita percayai, Tuhan Yesus yang kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menanggung segala dosa perbuatan kita dengan kematian di atas kayu salib, dengan darahnya sendiri, dengan nyawa yang diberikan untuk menebus Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Kalau memerdekakan kita, dikatakan maka kita benar-benar merdeka. Ya, puji Tuhan. Jadi bukan hanya benar mereka, tapi benar-benar sesuatu yang diulang itu berarti
kita mau diingatkan bahwa sesungguhnya kita benar-benar sudah merdeka dari hukum dosa, dari kuasa dosa. Tapi itu Bapak Ibu Saudara, kita jangan lagi mau dijajah, jangan lagi mau dikuasai oleh dosa. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, dosa itu apa saja Bu Rohani ya? Dosa itu memang firman Tuhan berkata bahwa setiap kejahatan itu kan dosa. Ya, 1 Yohanes itu salah dikatakannya setiap kejahatan. Tapi jangan lupa, setiap melanggar firman Tuhan adalah dosa. 1 Yohanes pasal 3 yang keempat. Jadi setiap kita melanggar firman Tuhan, berarti kita sudah melakukan dosa. Ya, mungkin kita berkata, loh saya tidak melanggar firman Tuhan. Kita lupa. Kadang-kadang tanpa kita sadari, ya, tanpa kita sadari, kita sudah tidak melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Contoh yang paling gampang, misalnya Tuhan ajarkan kepada kita ya, ampunilah mereka yang bersalah kepadamu. Terus kita mulai berpikir, kalau aku maafkan dia kok enak. Enggak, aku disakiti, aku harus balas nyakiti. Tapi malam hari ini Tuhan katakan, kalau kita benar-benar merdeka, kita belajar, sekali lagi belajar Bapak Ibu Saudara, dengan pertolongan Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Maka kita tidak lagi jadi hamba dosa. Memang sebagai manusia kita masih bisa bersalah, masih bisa berbuat dosa. Tetapi dosa yang tidak disengaja itu adalah dosa yang bisa ketika kita mengakui kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita. Firman Tuhan katakan, walaupun dosamu seperti kermisi, aku akan bikin putih seperti salju. Ya. Dan kalau Tuhan mengampuni kita, dan firman Tuhan juga mengingatkan kita, kalau kita mengakui segala dosa kita, maka Dia Allah yang setia. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menolong kita untuk melepaskan kita dari hukum dosa. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ya. Itu Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita bangga punya Tuhan yang luar biasa. Ya, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengasihi kita semua. Nah, Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita, memerdekakan kita. Sekali lagi diingat benar-benar buat Bapak Ibu Saudara, terutama saya. Ya, supaya setiap kali apapun yang kita pikirkan, kita katakan, kita lakukan, kita selalu berpikir, ini aku menurut kehendak Tuhan atau tidak. Ya, kalau belum menurut kehendak Tuhan, kita bilang, Tuhan tolong aku supaya aku bisa melakukan sesuai apa yang Tuhan mau. Ya, puji Tuhan. Karena banyak kali Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari, kita sudah keluar dari rencana Tuhan, keluar dari kehendak Tuhan. Ada firman Tuhan mengatakan, kalau kita sudah dimerdekakan dari dosa, kita jangan mau hidup bebas, ya, dan merasa merdeka, bebas, sehingga akhirnya bisa jatuh di dalam dosa. Nah, itu malam hari ini Tuhan mau kita benar-benar mengambil firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengingatkan kepada kita, siapa yang mau mengikut Tuhan, dia harus menyangkal diri dan pikul salib. Ya, Lukas 9 ayat yang ke-23. Ya, menyangkal diri berarti kita melawan keinginan daging kita. Dan salah satu yang bisa menarik kita jatuh dalam dosa, keinginan daging kita, keinginan mata kita, ya, keinginan hati yang kadang-kadang itu condong kepada hal-hal yang sesungguhnya Tuhan tidak berkenan, yang dunia tawarkan. Ya, tapi itu malam ini Tuhan mau kita dimerdekakan dengan pertolongan Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus. Dan selanjutnya kita akan lihat yang kedua, setelah kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, yang kedua Yohanes pasal 8 juga ayat yang ke-32. Dan pasal 8 ayat 32 firman Tuhan berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi yang pertama memerdekakan kita Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan satu-satunya juru selamat pribadi. Kita mengakui di hadapan Tuhan, kita mau hidup menurut apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang kedua dikatakan, kita nanti akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu apa? Yohanes 17 ayat 17 berkata, kebenaran itu adalah firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita mengetahui kebenaran Bapak Ibu Saudara, maka kebenaran atau firman Tuhan itu akan menuntun kehidupan kita sekalian untuk terus berjalan menuju kebenaran yang sejati. Ya, dan juga dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus sendiri berkata, akulah jalan,
kehidupan dan kebenaran. Iya betul begitu Pak Gembala? Oh terbalik. Maaf ya Bapak Ibu Saudara. Ya, saya baru ngomong sama cucu saya. Pokoknya mak tuh tahu isinya. Kadang-kadang ayatnya nggak tahu di mana. Nah kadang-kadang terbalik. Jadi jalan, kebenaran dan kehidupan. Ya, puji Tuhan. Nah, jadi Tuhan Yesus sendiri itu kebenaran. Tuhan Yesus sendiri itu jalan. Jadi Tuhan itu komplit semua dan membawa kita kepada kehidupan, bukan hanya untuk kehidupan di dunia ini Bapak Ibu Saudara, tapi sampai kepada kehidupan yang kekal. Kalau di dunia sampai umur berapa kita diizinkan Tuhan itu? Ya, tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Begitu cepat, seperti katanya hidup manusia seperti uang. Sebentar kelihatan, sebentar hilang lenyap. Ya, jadi dan dikatakan juga seperti rumput. Ya, dan kemuliaannya seperti bunga rumput, dan betul dinyatakan bahwa kehidupan manusia itu benar-benar tidak bisa kita mengetahui bagaimana keadaan kita depan. Tetapi kita tahu itu perkara, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita tinggalkan dunia ini, kita tinggal bersama Tuhan Yesus di sana. Ya, tapi itu Bapak Ibu Saudara, jaga benar-benar kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Yang kedua tadi saya katakan, firman Tuhan adalah kebenaran, dan kalau kita taat melakukan firman Tuhan kebenaran, maka Bapak Ibu Saudara dan saya akan dituntun, dibawa kepada jalan yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita. Ya, Tuhan mau bawa kita kepada jalan yang menuju kepada kemenangan. Tadi kita nyanyikan pujian, kita jadi pemenang. Kalau mau jadi pemenang, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran manusia. Kebenaran manusia itu hanya seperti kain lara, kain jelek, kain gombal, kain yang tidak ada artinya, yang tidak ada artinya. Itu kebenaran manusia. Tapi kebenaran Allah, itulah yang membawa kehidupan kita masuk menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ya. Dan Yohanes 1 ayat 1 juga dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita sungguh-sungguh pegang firman. Kalau kita pegang firman berarti kita pegang Tuhan, dan kalau kita pegang Tuhan, maka damai sejahtera Tuhan itu ada dalam hati kita. Ya, saya katakan kalau damai yang dari dunia ini biasanya terjadi ketika masalah sudah selesai, ya, doa sudah dijawab, sakit disembuhkan, persoalan selesai, kita bisa merasakan damai. Wah, puji Tuhan, malah diadakan kebaktian acara ucapan syukur, ya kan? Tidak salah. Memang itu harus kita lakukan dan kita mengucap syukur. Tapi jangan lupa, Tuhan mau supaya damai yang dari Tuhan itu nyata dalam hidup kita ketika kita masih ada dalam masalah, ketika kita masih ada dalam pergumulan, ketika kita masih ada dalam keadaan yang belum sehat, ketika kita masih ada dalam tantangan pergumulan yang belum terselesaikan. Kalau ada damai, itu artinya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia dalam Kristus Yesus akan diberikan kepada setiap kita sebagai umat Tuhan. Barulah kita bisa menjadi berkat. Tadi pujian kita katakan, supaya kita bisa datang kepada dunia menunjukkan kemuliaan Tuhan, ya, membawa hati Tuhan kepada bangsa ini, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita sungguh-sungguh belajar bersama-sama untuk pegang teguh akan janji firman Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25. Kita lihat ya, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan berkata, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Jadi katakan setiap kita Bapak Ibu Saudara dan saya, barang siapa saja, dia mau meneliti, memperhatikan, merenungkan dan melakukan hukum yang sempurna. Dan hukum yang sempurna itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan tadi dikatakan yang memerdekakan kita, yang membebaskan kita dari hukum dosa, dan kita dipindahkan kepada kehidupan, ya, kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Dan setelah kita terima itu, kita tetap bertekun. Tidak hanya satu waktu, tidak hanya waktu di gereja kita melakukan, kita mendengar firman, kita katakan haleluya, amin.
Tapi setelah kita pulang ke rumah, ada masalah, tantangan, kita mulai lupa. Dan mulai pakai pikiran kita, mulai pakai kemauan kita, mulai pakai akal kita. Dan itu berarti kita tidak tekun. Kalau kita tekun, apapun yang firman Tuhan katakan, sama-sama Bapak Ibu Saudara Sari kita belajar. Jadi tidak hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, dia akan berbahagia. Jadi malam hari ini Tuhan mau supaya setiap kita menjadi umat Tuhan yang berbahagia. Ya, kalau kita mau berbahagia, melakukan firman Tuhan dengan tekun. Sekali lagi saya katakan, memang tidak gampang, karena daging kita ini tidak mau, tidak terima, pinginnya berontak, pinginnya tidak mau, apalagi tersakiti. Waduh, rasanya kalau nggak bisa untuk tidak membalas, itu daging kita. Tapi Tuhan katakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, balaslah dengan kebajikan, balaslah dengan kebaikan. Nah, kalau kita bisa belajar untuk melakukan, nanti Bapak Ibu Saudara akan bisa merasakan kebahagiaan itu ada di dalam kehidupan kita, ya. Kebahagiaan dikerjakan oleh firman Tuhan. Jadi itu yang kedua, ya. Yang kedua, dan firman Tuhan juga mengingatkan kita, kalau kita tinggal di dalam firman, dan firman itu tinggal dalam kita, kita minta apa saja, maka itu akan diberikan kepada kita. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, ya. Kalau firman itu dalam kita, dan ingat sekali lagi saya katakan, firman itu adalah Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Firman itu adalah firman yang hidup. Nah, kalau itu ada dalam kita, mintalah apa yang kita kehendaki, maka Bapa akan berikan kepada kita, supaya Bapa dipermuliakan, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, yang berperan dalam kehidupan kita, yang memerdekakan kita adalah Roh Kudus. Roma 8 ayat 1 dan 2. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita jadikan Dia menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi Allah yang berkuasa dalam hidup kita, dan kita mau belajar untuk mentaati firman Tuhan, maka dikatakan di sini tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, selain tadi Tuhan Yesus, firman Tuhan, sekarang diperlengkapi dengan Roh Kudus, ya. Jadi Roh Kudus itu memberikan kita kemerdekaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan kita dilepaskan dari hukum dosa yang menuju kepada maut, karena upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat yang ke-23, ya. Upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara dan saya, setelah kita dimerdekakan, maut sudah ditebus, ya. Maut sudah dikalahkan oleh kematian Kristus, ya. Di 1 Korintus 15 itu ayat yang ke-57 kalau nggak salah, nanti dibaca aja di situ, ya, bahwa maut telah dikalahkan. Nah, kalau maut telah dikalahkan, maka Bapak Ibu Saudara dan saya sekarang tidak ada di bawah hukum maut, tapi kita ada di bawah hukum kasih, hukum Kristus. Dan kalau hukum kasih itu bekerja dalam hidup kita, maka Roh Kudus akan terus menuntun Bapak Ibu Saudara dan saya, kita sekalian terus berjalan langkah demi langkah menuju kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, ya. Tuhan mau supaya kehidupan kita itu memuliakan Tuhan. Saya katakan tadi, kemampuan kita terbatas, ya. Tidak ada orang yang bisa berkata, aku orang baik, aku bisa melakukan ini, aku orang baik, tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah berbuat salah kepada orang, ya, tidak pernah menyusahkan orang dan sebagainya. Itu banyak kali kita dengar kata-kata seperti itu. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, tidak ada kebaikan manusia yang bisa berkenan di hadapan Tuhan. Ya, tadi sudah saya katakan, kebenaran manusia tidak ada artinya. Hanya kita ketika dibenarkan oleh Tuhan, maka kita benar-benar menjadi orang yang benar, orang yang merdeka,
yang benar-benar, karena hidup kita disalut dengan kehidupan Kristus. Sehingga Bapa melihat di dalam kita, di dalam kehidupan kita ada Kristus, ya, karena Kristus sudah menjadi penebus bagi kita sekalian. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Baca ya. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Ya, Tuhan adalah roh. Jadi malam hari ini kita sama-sama koreksi dalam kehidupan kita sendiri, pribadi lepas pribadi. Walaupun suami istri ya, tapi jangan sampai suami itu koreksi istri, kamu tuh loh yang begini, kamu loh yang begini. Tapi mari, ya, baik suami, baik istri, orang tua, anak, saudara-saudara, dan kita sekalian, ya, sama-sama kita koreksi diri sendiri. Firman Tuhan mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah cermin. Ketika kita bercermin kan kita bisa melihat, ya, apa yang kurang dalam wajah kita, apa yang kurang dalam pakaian kita, apa yang kurang dalam dandanan kita kan kelihatan ya, melalui cermin. Nah, melalui firman Tuhan juga apa yang kurang dalam hidup kita akan kelihatan, Bapak Ibu Saudara, ya. Tadi dikatakan karena Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Berarti Tuhan mau yang melalui firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus kita bercermin, kita lihat apa yang jadi kekurangan kita. Mungkin kita belum dimerdekakan dari sifat egois kita. Ya, manusia ini kan dasarnya sifatnya kan egois kan, ya, egois. Nah, apakah kita masih terikat dengan rasa egois kita? Ya, tidak bisa mengalah, ya, tidak bisa untuk malahan mengakui apa yang menjadi kesalahan, kekurangan, dan merasa bahwa kita ini benar, ya. Tapi sesungguhnya kalau kita mau memperhatikan melalui firman Tuhan, kita akan dinyatakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang benar berarti yang melakukan firman, tapi kalau di luar dari firman itu tidak benar, ya. Itu Bapak Ibu Saudara, kita koreksi. Mungkin juga kita masih dikuasai dengan rasa dendam, sakit hati, pahit hati. Nah, malam hari ini marilah kita minta Roh Kudus, bebaskan aku, merdekakan aku. Karena sesungguhnya setelah kita dimerdekakan, kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan hidup di dalam firman Tuhan, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tapi itu kita selalu minta, Roh Kudus pimpin saya, Roh Kudus tuntun saya. Roh Kudus kuasai saya, supaya apa yang saya pikirkan, saya lakukan, saya katakan sesuai dengan firman Tuhan. Makanya setiap pagi kalau kita bangun, mari kita belajar bersama-sama berkata, Tuhan, aku tahu hari ini ada banyak hal yang aku harus kerjakan, ya, dan banyak hal juga mungkin yang menjadi pergumulanku, tantanganku, masalahku, dan banyak-banyak hal yang akan kita hadapi hari ini. Mari kita berkata, Tuhan, aku serahkan kepada Tuhan. Aku minta Tuhan ambil semua, tak serahkan sama Tuhan. Sekarang aku minta damai sejahtera Tuhan taruh di hatiku, Tuhan. Setelah kita berkata begitu, apa masalah selesai? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena ada damai sejahtera, ketika masalah yang kita hadapi itu membuat kita bisa tenang. Seperti ceritanya burung itu ya, ceritanya burung itu ada badai angin, mereka tetap bisa bertengger di atas dahan dengan bersiul-siul, tidak merasakan angin yang begitu kencang menerpa mereka. Nah, malam hari ini Tuhan juga mau kita sama-sama belajar, ya, sehingga kalau ada masalah, tantangan, pergumulan, entah apa saja yang datang dalam hidup kita, ketika ada damai sejahtera Tuhan, kita bisa menghadapinya dengan tenang. Karena di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Itu Bapak Ibu Saudara, mari sekali lagi sama-sama belajar, sama-sama belajar. Jadi kalau dalam hati kita saat ini, mungkin saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara, juga tidak tahu keadaan saya. Dalam hati ada hal-hal yang nggak enak, ada hal-hal yang membuat rasa kecewa, ada hal-hal yang membuat rasa gak senang gitu ya, ada hal yang membuat kita gelisah atau apa saja. Mari malam ini kita katakan, Tuhan, aku mau serahkan kepada Tuhan. Dan aku minta Tuhan damai sejahtera memenuhi hatiku, memenuhi hidupku. Melalui apa? Pekerjaan Roh Kudus. Karena dikatakan Roh Kudus itu roh yang menghiburkan. Yohanes 14 ya.
ayat 20 berapa? 26 ya. Menghiburkan kita, menguatkan kita, dan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Sebentar Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, ya. Jadi kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang baru, lahir baru, ya, hidup baru di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Kristus yang lama sudah berlalu, yang baru terbit. Ya, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang berkata, iya Bu, saya ini sudah berusaha mau berjalan menurut firman Tuhan, tetapi apa yang saya doakan tuh belum terjawab sampai sekarang, belum terselesaikan sampai sekarang masalah saya. Malam hari ini Tuhan mau ingatkan kepada kita, semuanya Tuhan akan buat indah pada waktunya. Amin. Asal kita sungguh-sungguh percaya, kita sungguh-sungguh pegang teguh, jangan berhenti. Ya, jangan patah semangat. Ya, kalau orang yang bersemangat dia dapat mengatasi segala permasalahannya. Tetapi orang yang patah semangat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dikatakan kalau orang yang patah semangat, putus asa, dia nanti akan bisa menjadi orang yang dikalahkan oleh masalah, walaupun masalah itu kecil sekalipun. Tapi dengan semangat kita percaya, seperti Tuhan Yesus menunjukkan ketika ada badai begitu hebat datang menerpa di dalam perahu yang ditumpangi oleh Tuhan Yesus dan murid-murid. Ya, sesungguhnya kita lihat ada Tuhan Yesus di dalam perahu. Kalau kita berpikir secara manusia, ada Tuhan Yesus berarti pasti tenang, ya kan? Damai, jadi wah jalannya tenang, jalannya lancar, mereka bisa menyeberang danau dengan aman, sampai di seberang juga dengan tepat waktu, dengan aman, dengan tidak ada halangan. Tapi Tuhan mau kasih ingat kepada kita, kasih tahu pembelajaran kepada kita, ada Tuhan Yesus, tetap ada badai. Dan Tuhan mau tunjukkan kepada kita di tengah-tengah badai, ketika murid-murid datang membangunkan Tuhan karena mereka ketakutan saat itu, ya, mereka sungguh-sungguh takut, mereka merasa bahwa mereka nanti akan binasa, akan tenggelam. Mereka bangunkan Tuhan, mereka katakan, Tuhan, mengapa Tuhan tidak peduli kita akan binasa? Tapi Tuhan menegur mereka, kenapa kamu takut? Tuhan mau katakan, kenapa kamu takut? Kan ada aku. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, malam hari ini ada badai dalam kehidupan kita, jangan takut, ada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Cuma yang penting Bapak Ibu Saudara, kita harus cek benar-benar Tuhan itu ada dalam kita, atau kita sudah tutup hati kita. Tuhan jangan ikut-ikut, ini urusan saya. Ya, Tuhan jangan ikut. Jadi kalau Tuhan mungkin menegur kita, memberi nasihat kepada kita, entah lewat kita dengar firman, entah lewat orang yang menyampaikan, atau lewat teguran apa saja yang sesuai firman, maksud saya bukan teguran dari orang di luar yang tidak mengenal firman, tapi dari orang yang mengenal firman menyampaikan kepada kita, pun kita bilang, enggak, hati sudah tertutup, enggak. Tapi malam ini Tuhan katakan, buka hati kita. Tuhan mau masuk, Tuhan mengetuk di pintu hati, Tuhan mau masuk. Dan kalau Tuhan masuk, damai sejahtera Tuhan masuk, sukacita Tuhan masuk. Kalau Tuhan masuk, ada hal-hal yang indah dan ada masa depan yang indah, karena Tuhan selalu menciptakan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Nah, kalau Tuhan masuk, Bapak Ibu Saudara, masalah sebesar apapun, seperti Tuhan katakan, kalau kamu punya iman, kamu dapat memindahkan gunung. Ya, memang betul dikatakan ada kejadian gunung itu bisa berpindah. Tapi yang dimaksud Tuhan untuk saat-saat ini bagi kita umat Tuhan, gunung pencobaan, gunung masalah, gunung sakit penyakit, gunung tantangan apapun, ketika kita beriman kepada Tuhan, maka kita dapat memindahkan gunung itu, dan kita bisa melihat ada kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau ada masalah, tantangan, pergumulan yang belum selesai, jangan sampai kita cepat-cepat putus asa, kecewa dan berkata, malas, aku tidak mau berdoa lagi. Tidak, sudah Tuhan tidak dengar doaku. Tidak, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah tidak mendengar doa kita. Cuma pertama kita juga mau cek. Karena yang kadang-kadang memisahkan kita dengan Tuhan, yang membuat Tuhan tidak bisa dengar doa kita adalah dosa dan kesalahan kita. Ya, Yesaya 59 ayat yang ke-2, 1-2 kalau tidak salah, ya. Nanti dibaca, dicari, ya. Yang membuat pemisahan kita dengan Tuhan
yang membuat Tuhan tidak mendengar doa kita. Bukan tidak mendengar, tapi itu terhalang. Itu menjadi tembok yang menghalangi doa kita sampai kepada Tuhan. Tapi itu firman Tuhan ingatkan, doa orang benar adalah doa yang bisa menarik belas kasihan Tuhan, kuasa Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Yesaya 59 ayat berapa Pak Gembala? Yesaya 59 tadi ayat berapa tentang? Ayat 2. Oh, 1 dan 2, 1 dan 2 ya. Itu sekali lagi kita cek diri kita masing-masing ya. Jangan patah semangat, percaya bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Karena Dia Allah yang tidak pernah gagal. Karena banyak kali kita umat Tuhan tuh datang kepada Tuhan, yang kita cari pertama tuh pasti pertolongan Tuhan, tidak salah. Cari mujizat Tuhan, tidak salah. Ya, cari kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, tidak salah. Tetapi itu kita dapat hanya saat itu. Tetapi kalau kita cari pemberi berkat, ya, pemberi mujizat, menjadi pemberi pertolongannya itu Tuhan Yesus sendiri, maka setiap saat kita berseru kepada Tuhan, kita bisa mendapatkan. Amin. Baik itu Bapak Ibu Saudara, mari kita cari Tuhan. Bapak itu Tuhan katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepada kita. Ya, puji Tuhan. Nah, kita kembali kepada firman tadi. Jadi kita jangan hidup di dalam daging, tapi marilah biarlah buah Roh Kudus itu nyata dalam hidup kita. Nanti dibaca di rumah. Kalau buah daging, Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Tapi buah roh ayat 22 sampai 23. Nanti dibaca di rumah. Ya, itu adalah buah dari daging, buah dari roh. Dan kita sekarang sekali lagi cek dalam diri kita, yang ada dalam hidup kita buah daging atau buah roh. Kalau ada buah daging, kita minta Tuhan tolong ubahkan hidupku, ubahkan karakterku, supaya aku benar-benar bisa memiliki kuasa Roh Kudus yang membawa aku mengeluarkan buah Roh Kudus yang memuliakan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Karena orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dialah yang disebut anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14 ya. Roma 8 ayat 14. Jadi orang yang dipimpin oleh Roh Allah yang disebut anak-anak Allah. Kira-kira begitu Pak Gembala isinya? Ya, puji Tuhan. Jadi kalau kita mau disebut anak-anak Allah, bukan kita hanya mengatakan iya aku anak Tuhan, tapi adakah Roh Allah di dalam kita? Adakah Roh Kudus pimpin kita? Atau selama ini kemauan kita, keinginan kita, kedagingan kita itu yang menguasai kita? Ya, tapi saya percaya melalui kita peringatan dalam kemerdekaan bangsa kita ini membawa kita semua ingin menjadi berkat, dan sebelum kita menjadi berkat kita harus mau berubah lebih dulu. Ya, berubah lebih dulu untuk kehidupan kita berkenan kepada Tuhan sehingga kita dapat menjadi berkat. Yang terakhir dikatakan, selain tadi yang pertama yang memerdekakan kita adalah Tuhan Yesus yang berkorban mati di kayu salib ya, untuk menebus dosa kita, membenarkan hidup kita, memindahkan kehidupan kita dari hukum maut kepada hidup yang kekal. Yang kedua, kebenaran firman Tuhan memerdekakan kita. Yang ketiga, Roh Kudus. Yang keempat adalah diri kita sendiri. Ya, Tuhan tidak pernah memaksa kita, tapi Tuhan minta, Tuhan rindu supaya kita membuat keputusan yang benar. Karena keputusan yang kita buat itu sangat berperan dan menentukan dalam kehidupan kita. Apakah kita mau hidup merdeka atau mau hidup di bawah kutuk dosa. Ya, Tuhan sudah memerdekakan sekali lagi, tapi keputusan kita, apakah kita mau menuruti firman atau kita keluar dari firman. Kalau kita keluar dari firman, berarti keputusan kita tidak mau takluk kepada Tuhan, tapi takluk kepada hukum yang lain, hukum dosa, hukum dari pekerjaan iblis yang menguasai dunia ini. Ya, itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi sudah saya katakan tadi, diri kita sendiri ini harus mau berjuang. Ya, sebab itu Tuhan katakan, berjuanglah untuk kita masuk melalui pintu yang sempit. Karena lebarlah jalan dan lebarlah pintu dan luaslah jalan, atau lebarlah jalan dan luaslah pintu, itu yang membawa kepada kebinasaan. Ya, tetapi jalan yang sempit menuju kepada kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita. Memang firman Tuhan dikatakan, Mazmur Daud berkata, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau bicara tentang pelita itu besar atau kecil Bapak Ibu Saudara? Kecil ya, kecil. Nah, ada pelita besar ya. Jadi jangan kita harap firman Tuhan seperti lampu sorot. Jadi wah sorot terang gitu, enggak. Firman Tuhan itu seperti lilin yang kecil.
tapi menerangi dalam perjalanan hidup kita. Dia terus tidak pernah padam ada depan kita. Ya, kalau sesuatu yang dari seperti lampu sorot itu hati-hati. Ya, dibuang dari dunia yang membawa manusia, akhirnya mata kita tidak lagi tertuju kepada Tuhan, artinya jadi dikatakan tanda kutip mata gelap, karena dibawa untuk mengikuti cara dunia. Tetapi menurut firman Tuhan yang seperti pelita yang kecil, tetapi terus membawa kita sampai kepada ujung nanti, kita sampai kepada terima semua janji-janji Tuhan. Karena orang yang percaya kepada Tuhan akan terima janji Tuhan. Janji apapun yang dikatakan dalam firman, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan terima. Ya, janji Tuhan. Jadi sekali lagi, Bapak, Ibu, Saudara, malam hari ini dalam kita memperingati kemerdekaan dari bangsa kita, biarlah kita minta kepada Tuhan, aku ingin menjadi berkat. Aku ingin menjadi berkat Tuhan, ya, jadi berkat bagi bangsaku dan menjadi berkat bagi sekitar aku, dalam keluarga rumah tanggaku, dalam lingkunganku, dalam pekerjaanku, dalam studi sekolahku, di mana aku berada. Aku ingin menjadi berkat. Dan sebelum kita menjadi berkat, kita harus mau dimerdekakan dulu. Kita tidak bisa merdekakan orang lain sebelum kita sendiri merdeka. Ya kan? Ya mungkin kita bisa buka ikatan orang lain. Misalnya kita bertemu seseorang lagi, terikat tangannya dengan belenggu atau dengan tali yang diikat, padahal tangan kita masih terikat. Tak mungkin kita bisa lakukan. Tapi kita harus dibebaskan dulu, dimerdekakan dulu, baru kita bisa merdekakan yang lain melalui kuasa firman Tuhan, melalui kasih Tuhan Yesus, melalui kuasa Roh Kudus, dan melalui hidup kita yang diubahkan oleh Tuhan. Tanpa kita bicara, orang akan melihat dan mereka akan menjadi takut dan percaya kepada Tuhan. Ya, bagian ayat yang terakhir kita akan baca dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Ya, bisa dikatakan usahakan. Jadi kita berjuang untuk kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Maksudnya di mana Tuhan tempatkan kita, di mana Tuhan taruh kita. Ini bicara tentang kota, tapi malam hari ini lebih menjadi bagian yang kecil. Usahakanlah kesejahteraan di mana Tuhan tempatkan kita. Sebagai suami, usahakan untuk sejahtera bagi istri dan anak-anakmu. Sebagai istri, usahakan sejahtera untuk suami dan anak-anakmu. Sebagai orang tua, usahakan ya apa yang bisa kita lakukan untuk kesejahteraan mereka. Jadi di mana Tuhan tempatkan Bapak, Ibu, Saudara saat ini, ya, dalam posisi sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai anak, ya, sebagai keluarga, sebagai jemaat, kita sebagai hamba Tuhan, kita semua ini punya tanggung jawab. Usahakanlah kesejahteraan untuk mereka dan berdoalah untuk di mana Tuhan tempatkan kita. Kadang-kadang kita berdoa syafaat untuk, betul, tidak salah kita berdoa syafaat untuk bangsa negara kita, betul, itu harus dilakukan, benar. Tadi kan dikatakan juga untuk kota kita, untuk bangsa kita. Tapi jangan lupa kita berdoa untuk orang yang paling dekat dengan kita. Entah suami kita, entah istri kita, entah anak kita, orang tua kita, siapa yang dekat dengan kita, doakan mereka. Ya, kalau kita bisa mulai dari Samaria, katanya firman Tuhan, Samaria, ya, mulai dari Samaria, mulai dari Yerusalem, kemudian Samaria sampai ke ujung bumi. Ya, betul Pak Gembala? Nah, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Lupa Bapak, Ibu, Saudara. Maaf ya. Jadi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, mari kita sama-sama kita belajar untuk melakukan itu. Kalau kita sudah bisa melakukan dari itu, nanti orang akan melihat dan mereka menyaksikan kehidupan kita yang sungguh-sungguh hidup dalam damai sejahtera. Ya, dan kesejahteraan mereka adalah kesejahteraan kita. Jadi kalau kita bisa memberi yang baik, melakukan yang baik, yang memberikan kebahagiaan kepada orang yang ada di sekitar kita, maka kebahagiaan itu juga akan datang kepada kita. Saya lupa ada ayat yang mengatakan
kebahagiaan kita akan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Itu saya lupa ayatnya, nanti Bapak Ibu cari kalau tidak salah. Yesaya, betul ya Pak Gembala, Yesaya 48. Kok teringat ayat itu? Yesaya 43 atau 48 lupa ayat lah, ya. Ayat 18. Nah, Yesaya 48 18 ya. Itu bagus. Itu kita ingat Yesaya 48 ayat 18 ya. Ya, demikian firman Tuhan berkata ya. Saya tambah satu ayat ini. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, itu firman Tuhan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya. Dan kalau dibaca terus, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Ini menunjukkan bahwa kalau kita sebagai orang tua, sebagai orang yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran ya, maka damai sejahtera kita akan terus mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering, seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Itu kebahagiaan akan terus datang, bahkan sampai kepada keturunan kita. Ya, sampai anak cucu kita semua akan mengalami. Ya, kalau kita benar-benar sebagai orang-orang yang hidup benar, maka orang hidup benar diberkati oleh Tuhan. Kalau tidak salah firman Tuhan ada berkata, di atas kepala orang benar Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara, biarlah malam hari ini kita semua sebagai umat Tuhan yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita juga memerdekakan diri kita dari semua pengaruh-pengaruh yang bisa membuat kita lepas dari rencana Tuhan, membuat kita lepas dari kehendak Tuhan. Kita terus ada dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan, dan kita boleh memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa ini. Tuhan dipermuliakan, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Amin. Saya akan kembali kepada Pak Gembala. Silakan, saya minta kembali maju ke depan. Tentunya kita bersyukur untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan buat kita, ya, juga buat bangsa kita. Hari ini kita boleh memperingati ulang tahun kemerdekaan yang ke-80. Ya, kita doakan terus untuk bangsa negara kita, karena kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa itu juga adalah kesejahteraan kita. Ya. Kita kan katakan lewat satu pujian ini berkata, syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, kami ucapkan berkat untuk negeri kami Indonesia. Biarlah kemuliaan Tuhan akan nyata atas negeri kami. Setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi
Sama-sama kami umat Tuhan turut bersyukur dan bersuka cita. Yang pertama atas kemerdekaan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami boleh jadi anak-anak Tuhan, dimerdekakan dari perbudakan dosa. Kristus mati buat kami, menebus segala dosa kami. Kami dibenarkan, dikuduskan, dan diangkat jadi anak-anak Tuhan. Biarlah kami menjaga kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Dengan kami terus belajar hidup di dalam kebenaran, belajar hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, dan kami membuat keputusan yang benar, sehingga sungguh kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan buat kami tidak kami sia-siakan, tidak kami salah gunakan. Kami boleh mengisinya dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Salah satunya kami boleh jadi berkat buat bangsa negara kami, Indonesia yang kami cintai. Kalau Tuhan tempatkan kami ada di bangsa ini, bukan suatu kebetulan, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sama-sama kami sehati, sepakat berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia di ulang tahun kemerdekaan yang ke-80. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan buat bangsa kami. Kami berdoa, biarlah terus berkat dan anugerah-Mu dilimpahkan atas bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan dicurahkan, anugerah Tuhan dilimpahkan, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang diberkati, bangsa yang hidup di dalam kebenaran, bangsa yang memuliakan Tuhan, bangsa yang takut akan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan yang telah menetapkan dan memilih mereka menjadi pemimpin, menjadi pemerintah atas bangsa kami. Kami berdoa Tuhan berikanlah hikmat Tuhan atas setiap mereka. Kuasai cengkeram hati pikiran mereka dengan roh takut akan Tuhan. Jika di dalam setiap keputusan, di dalam setiap langkah, dalam setiap tindakan apapun yang mereka lakukan, sungguh-sungguh ada dalam kendali Tuhan. Mereka boleh membuat keputusan yang benar, sehingga membawa bangsa kami Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang makmur, bangsa yang sungguh merasakan hal-hal yang indah, rencana-rencana yang indah yang telah Tuhan siapkan untuk bangsa kami. Itu sungguh boleh terjadi dan tergenapi atas bangsa kami. Biarlah terus setiap kami umat Tuhan berdoa untuk bangsa kami, untuk kota kami, terus berkat-Mu dilimpahkan atas bangsa dan kota kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Tuhan sediakan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan. Kami pegang, kami percaya akan janji-Mu yang tidak pernah berubah. Semua yang sudah melayani, baik Ibu Rohani yang sudah menyampaikan pesan kebenaran firman Tuhan, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati dan terus memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat rekan-rekan seiman yang tidak bisa hadir, mereka-mereka juga yang membutuhkan bantuan doa untuk kesehatan Ibu Gunadi, demikian juga untuk Bapak Widi yang sakit, maupun juga mungkin ada teman-teman seiman yang lain yang sakit. Lewat tempat ini kami satukan hati dan iman kami. Kami berdoa biarlah kuasa Tuhan yang ajaib menjamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan kalau ada mereka yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah kiranya iman mereka tetap teguh untuk percaya menantikan pertolongan Tuhan dinyatakan tepat pada waktunya. Berdoa juga untuk Ibu Matius Sutrisno yang sedang pergi, lindungi sertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk umat-umat Tuhan, kalau ada mereka yang berulang tahun sepanjang minggu ini, Tuhan berkati
Bila melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa umat-Mu boleh semakin mengasihi Tuhan, semakin sungguh mendekat kepada Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati kita sekali.